Masuk ke energi asmara di pertengahan bulan Juli 2026 buat zodiak siapa. Kali ini kita buka dari energi seseorang di sana, orang yang di link sama zodiak terpilih gitu. Terus keadaan yang dilakukan zodiak sama keadaan sekitarnya seperti apa sih? Kita simak baik-baik aja ya. Cari tahu buat zodiak siapa kali ini. Cerita asmara buat zodiak siapa kali ini kita acak dulu ya. Halo buat zodiak Aquarius. Aquarius, seperti apa sih cerita asmara di pertengahan bulan Juli 2026 ini? Kita buka sama-sama Aqua ya. Ini kartunya, tetap yakin dan percaya sama keyakinannya masing-masing. Anggap saja ini hiburan, yang baiknya aminkan, yang jeleknya buat jaga-jaga aja ke depannya. Bijak dalam menentukan dindingan, bijak dalam mengambil keputusan, budayakan nonton dari awal sampai akhir biar nggak gagal paham. Aquarius, ada energi asmara seperti apa sih di pertengahan bulan Juli ini? Tapi sebelum masuk ke asmaranya Aquarius, kita buka dulu orang yang di link sama Aquarius, energinya seperti apa. Ini kartunya, pikirkan orangnya siapa sih gitu ya, sebutkan namanya di hati. Ini energi dia pertengahan bulan Juli ini, energi dia siapa itu? Pertengahan bulan Juli ini kebingungan, Kak, ada tuh absurd, kadang ragu gitu ya, ini bener nggak di sini, mau ditinggalin takut gitu, mau di sini nanti gimana gitu ya, masih bingung. Energinya ada kebingungan antara keinginan, ketakutan, atau pilihan jalan juga bisa. Ini harus gimana sih sekarang gitu, kebingungan. Ada rasa sedih juga, takut gitu ya, takut ada ketakutan, bingung. Kita buka aja lah ya energinya seperti apa. Halo King of Cup, perasaan gede ini ya, rasa sayang gede di keadaannya. Ada rasa sayang, rasa cinta. Dia udah bersyukur dengan apapun itu yang dia miliki. Dia memiliki Aquarius, ya bersyukur dengan Aquarius. Cuman yang ngehalangin ini semua Queen of Wands. Dia kayak ngerasa gimana ya, ngerasa nggak pantas gitu dengan Aquarius. Apakah bisa terjadi gitu karena semakin gedenya rasa sayang kita seseorang, jadi kita nggak yakin apakah Aquarius suka sama aku, apakah Aquarius sayang sama aku, jadi nggak percaya diri gitu ya karena rasa itu. Cuman yang pasti ini seseorang rasa cinta, rasa sayang gede sama Aquarius, gede. Nine of Pentacles, mudah-mudahan dia mensyukuri apa yang dia, mudah-mudahan dia bahagia gitu di keadaannya dan syukuri, nggak usah bingung gitu ya. Ini berarti samalah energinya, kita yakinin dia kalau kita juga sayang. Mungkin dia sayang nggak di sini. Tapi kenapa hal itu terjadi, kita lihat nanti di energi asmaranya Aquarius ya, ada apa. Seseorang di sana rasa rindu, rasa takut bercampur perasaan sayang. Tapi dia cukup bersyukur dengan apa yang dia miliki. Dia memiliki Aquarius, sudah bersyukur gitu ya. Nah sekarang kita lanjutlah ke energinya Aqua, biar mudah-mudahan ketemu ya jawaban dari kebingungannya dia. Jadi kita tahu harus apa. Ini asmara Aquarius di energi ini ketika kita berdealing dengan seseorang yang berenergi seperti tadi. Aquarius di sini ada energi apa yo di Aquarius di sini di asmaranya. Ada energi akan ada kemenangan, ada pencapaian ini ya dari hubungannya, akan ada keberhasilan. Mungkin bisa jadi kemarin ada permasalahan apa, di pertengahan bulan Juli ini akan ada perbaikan. Pencapaian ini, keberhasilan ini, perbaikan ini bukan kita sendiri yang senang gitu. Seseorang di sana juga ikut senang, orang-orang sekitar juga ikut ngerasain kebahagiaannya di saat hubungan ini ada kebaikan, ada pencapaian. Kita buka kartu konfirmasinya ya. Kemenangan ini datang dari mana? Kebahagiaan ini datang dari mana? Kayak pencapaian ini ya, kayak di hubungan teh tadinya masalah apa, terus nemu titik. Oh ini di sini tempatnya, oh ini kayak gini harusnya. Jadinya senang, bahagia. Ini ada energi Emperor. Emperor di sini keberanian. Karena keberanian, karena keinginan yang kuat.
karena rasa ya, jadinya berani buat ngambil resiko apapun itu sampai-sampai bisa dapat peluang baik untuk hubungannya. Karena keberanian ini semua terwujud. Energinya ada kebaikan-kebaikan yang datang, kita pegang observe, mikir jangan sampai terjadi lagi hal yang sama di permasalahan di depan nanti gitu ya, jangan sampai terulang permasalahan yang seperti kemarin. Makanya di energi ini di pertengahan bulan April udah mulai ada perbaikan, ada kebaikan-kebaikan yang datang. Terus yang ngehalangin perasaan kita, rasa sama lah ya kayak itu, perasaan juga yang ada, jadi kayak nggak enak gitu ya, karena kemarin habis permasalahan, habis konflik, sekarang jadi baikan. Kadang pikiran kita takut salah lagi, takut salah ngelangkah, takut gini, takut gitu. Itu semua perasaan kita aja. Di sini energinya energi kebaikan-kebaikan yang akan datang. Jadi nggak usah mikir aneh-aneh, nggak usah overthinking. Soalnya di sini kayak efek option di sini kayak overthinking gitu ya, mikir teh ini bener gitu, ini bener gitu. Di sini tentang kebaikan yang datang, jadi nggak usah takut ya. Nggak usah takut energinya. Kita buka asmaranya, seperti apa sih dari keadaan yang terjadi. Aku harus ngelakuin apa sama keadaan sekitar kayak gimana. Ini keadaan yang terjadi di pertengahan bulan Juli 2026 ini dengan orang yang dealing. Ini tentang kecurangan, ada kecurangan, nunggu nunggu kecurangan. Ini keadaannya ya, Queen of Pentacle karena keadaan. Tunggu dulu, jangan dulu berpikir negatif karena udah ada kemenangan tadi gitu ya. Ini teh kartu tadi yang pertama baik, di sana juga baik, cuman ketakutan. Tapi kok di sini kartu tengahnya tentang kecurangan, nunggu gini ya. Ini sebenarnya kecurigaan aja, bisa jadi kecurigaan, ataukah emang benar ada kecurangan di hubungan ini? Silakan aja tulis di kolom komentar ya, sebelum saya bahas lebih lanjut energinya. Bentar, ini kecurangan Queen of Pentacle. Apakah cuman rasa curiga aja? Apakah benar ada kecurangan di sini? Soalnya kayak yang ini kartu paling bawah, kartu yang paling berpengaruh. Kita kemarin ngusahain gitu ya. Kok hasilnya belum ada juga. Nunggu lah gitu ya. Tapi di saat nunggu gini kadang pikiran ini kok hasilnya nggak ada gitu. Apakah dia di belakang berbuat curang di keadaannya? Ini di hubungan apakah soal duit gitu ya? Apakah soal duit ketika seseorang di sana nggak ada, wah pasti habis nih dipakai ini gitu, pasti di belakang main gini atau pasti di belakang gini gitu. Apakah tentang itu? Soalnya harusnya di energi ini apa yang diusahakan cukup gitu buat kebahagiaan hubungan ini untuk kedepannya. Ini yang halain Queen of Pentacle. Kayak kemarin teh uang ada, segala ada, tapi kok sekarang nggak ada gitu ya, hasilnya kayak gini apa yang diusahakan. Apakah ini sebuah kecurigaan aja, ataukah emang benar kenyataannya ada kecurangan di sini? Tapi kan sekarang udah baikan, masa mau gini lagi gitu ya? Harusnya ada kebaikan-kebaikan yang datang. Gini kak, masalah hubungan gak sebecanda itu gitu ya. Masa udah baikan konflik lagi, sekarang harus nemuin titik terangnya gitu, harus ada perbaikan lah ya. Kalau sama-sama masih mau ngusahain, sama-sama ada perasaan, harus sama-sama baik. Ini harus jujur lah, harus terbuka ya di keadaannya. Ini kayak curiga teh karena kitanya udah ngusahain tapi hasilnya seperti ini gitu, makanya kecurigaan itu datang. Benar, kalau masalah milik rezeki mah kita nggak tahu gitu ya, cuman bisa jadi gini kak, energi ngiritnya mungkin ya ketika dikasih uang ada, main jajan kemana, pas tiba-tiba hilang, nggak ada uangnya, ini kok nggak bisa buat ini, nggak bisa buat itu. Jadi ini permasalahannya gimana tuh ya, kita buka aja lah Aquarius, kita buka aja. Kok jadi kecurangan gini gitu ya. Ini energinya ada ikatan, berpikir ke depan, tersakiti sebelumnya, targetnya mau ngusahain, mau berusaha. Ikhlas kak, yang penting ikhlas dulu. Ini nanti ke depannya kalau gini terus gitu ya, keadaan ke depannya mau dirubah cara lah ya, mau cara ngusahainnya, mau cara ngirit-ngiritnya itu ya gimana ininya. Soalnya gini,
masa kesalahan yang sama mau terulang gitu ya. Ini bisa aja Aquarius atau bisa seseorang yang dealing sama Aquarius yang salah. Cuman yang pasti kalau terulang kembali nanti kita sakit lagi kayak dulu gini gitu ya. Kita harus menghindari. Di sini selama masih mau ngusahain, mudah-mudahan milik rezekinya ada gitu ya. Ini tentang sesuatu yang ditunggu. Kartu paling bawah, kartu yang paling berpengaruh. Kita buka aja ya energinya. Di energi menunggu ini kayak udah ngusahain tapi kok hasilnya belum ada gitu ya, padahal udah berkorban buat merjuangin. Kalau hasilnya nggak ada kayak gini, kayak sia-sia dong apa yang dikerjakan kemarin gitu. Ini tentang pertimbangan Kak, harus banyak yang dipertimbangkan tentang pengeluaran pemasukan biar apa yang diusahakan nggak sia-sia gitu ya. Kalau seperti itu nantinya kalau nggak bisa mempertimbangkan, nantinya kita ngerasa berat, ngerasa beban ngejalanin hubungan ini di keadaannya. Kartu paling bawah itu ya, jadi yang bikin beban ini adalah pertimbangan dari pengeluaran pemasukan. Di hubungan biar baik-baik di depannya ya, soalnya ini masalahnya ke uang, ngerembetnya ke duit gitu kan. Di sini ada kecurangan yang ngehalangin Queen of Pentacle. Apakah kita terlalu baik? Apakah kita terlalu baik jadi ngerasa wah ini pasti dicurangi nih gitu, ataukah emang dari itu kita harus banyak pertimbangan. Kenapa ini ya The Magician tentang keajaiban. Yang halangin ini semua King of Wands ngejarnya. Targetnya ngusahain Ace of Pentacles selama masih ada rezeki uangnya ya jalanin aja, tapi di sini kan energinya nunggu. Gini ya. Walaupun ada keajaiban, kalau kitanya terlalu boros atau dia terlalu boros, apa yang diusahakan gak akan kumpul. Jadi percuma kita ngejar dari keberuntungan yang ada ini gitu ya. Kalau hasilnya kosong lagi buat apa capek-capek gitu ya. Nantinya jadi konflik, jadi masalah buat hubungan ini. Berarti di sini tentang kecurangan ini kalau mau diperbaiki kita harus saling terbuka ya di energi ini untuk masalah keadaan keuangan. Kenapa harus terbuka? Nggak usah takut kan, di sini ada keikhlasan. Yang namanya asmara cinta, kalaupun di belakang mungkin ada kecurangan atau butuh apa mau apa, biasanya bisa diikhlasin. Ini tentang keikhlasan. Sekarang ada Hierophant kartu tengahnya, kartu paling bawah. Yang dilakukan sama Aquarius, ada Hierophant. Hierophant di sini ikatan. Yang namanya ikatan yang direstui biasanya dimilikan gitu ya. Ada miliknya gede, miliknya karena suatu hubungan yang direstui. Makanya miliknya ada Emperor, ada keberanian, tapi harus ada ketegasan. Targetnya kemenangan bersama tuh. Jadi kalau emang ini kan ikatan udah dua orang yang satu gitu ya, udah dua orang jadi satu. Jadi kalau ada keinginan kemauan, kalau emang sama-sama ngusahain, sama-sama ngerjain, kita pengeluarannya atau keinginannya terbuka gitu ya. Kalau aku harus pengen ini, dia juga mudah-mudahan ngobrol pengen ini pengen itu, biar sama-sama, biar nggak ngerasa ada kecurigaan. Soalnya kecurigaan itu bisa jadi konflik untuk hubungan ini. Jangan sampai terjadi hal yang sama terulang kembali seperti kemarin gitu ya. Di sini ada King of Swords. King of Swords berpikir ke depannya, berpikir buat masa depan. Ketika dikasih kemudahan, ketika dikasih keajaiban, ketika dikasih jalan untuk rezeki, kita jangan sia-siakan itu. Pikir buat kedepannya harus gimana, nantinya jangan sampai tersakiti sama tindakan kita sendiri, jangan sampai ada penyesalan. Kita harus lebih baik lah ya, karena tadi kartu pertamanya juga udah baikan, udah ada kemenangan, jadi kedepannya kita harus lebih baik lagi dari keadaan kemarin. Ini tentang pertimbangan, soalnya hal itu yang kemungkinan dipertimbangkan dari keadaan ini. Jadi kenapa tadi dia bingung gitu ya, kenapa ini tinggalin atau enggak, karena mungkin bisa jadi dari segi keuangan kayak kok selalu enggak cukup gitu, makanya bingung maju atau enggak. Ini mah sesuatu yang masih bisa diperbaiki, sebenarnya bisa diperbaiki lah. Sebelumnya tersakiti sama pemikirannya sendiri, kayak nyakitin gitu, ada kesedihan di sini, ada desain, ada rencana.
Ada tuh opan, ada jalan lain lagi. Ini dari tersakiti gini ya, sebelumnya kayak kok nyakitin kayak gini, kok keadaan kayak seperti ini keadaan kemarin gitu sebelum ada perbaikan. Tadi kan ada perbaikan. Kemarin juga dari tindakan salah ada penyesalan. Jangan sampai penyesalan itu terulang kembali. Ini kayak nggak punya rencana gitu harusnya. Ketika masalah yang kemarin udah beres, kedepannya kita harus ngerencanain lebih baik lagi biar nggak terjadi hal yang sama terulang lagi. Ini 2 tongkat. Kemarin ngusahain kayak gini, gagal gitu ya, ada kesedihan. Besok karena sekarang udah bener gitu ya, besok mah harus lebih baik lagi. Jangan sampai hal itu terulang kembali gitu. Di situ ya yang harus dipikirkan. Karena apa? Ini rezeki ke depan masih bagus di hubungan, ada sesuatu yang diusahakan, akan ada hasil. Kita juga ngusahain untuk bisa saling percaya dan bisa saling memegang kepercayaan ya. Di sini masih ngusahain, berusaha, ada jalan. Makanya silahkan perbaiki, tapi jangan sampai gini ngusahain tapi nggak ada perbaikan. Harus dengan perenungan gitu ya. Perenungan untuk memperbaiki diri dari kesalahan yang sama. Soalnya sayang juga Kak, di energi ini milik rezeki ada. Ini nutup diri teh nyenangin diri gitu ya. Yang kita kejar perasaan kebahagiaan. Cuman kalau udah ada hubungan kayak gini, kebahagiaan kita harusnya sama-sama. Kebahagiaan kita ya kebahagiaan dia, kebahagiaan dia ya kebahagiaan kita gitu. Ini renungkan lagi biar nggak terjadi kesalahan yang sama seperti kemarin gitu ya. Mumpung sekarang ada perbaikan, biar nggak ada kecurangan, kita terbuka aja dari energi ini. Kenapa harus terbuka seperti ini? Karena di sini sebenarnya sama-sama ngusahain. Ya, kecuali kalau yang satu ngusahain, yang satu enggak. Nah, di situ wajar kitanya ngelakuin kecurangan dalam hal keadaan. Kalau dua-duanya sama-sama ngusahain, mending kita terbuka. Biar keinginan sama-sama kita wujudkan. Di hubungan ini biar baik. Ini sopan Kak. Kartu keadaan sekitar untuk hubungan ini. Sopan di sini keadaan ngedukung. Apapun yang bikin Aquarius senang, apapun yang bikin seseorang di sana, orang yang bareng sama Aquarius bahagia, biasanya dipermudah jalannya. Ada jalan, targetnya cuman harus ngeikhlasin aja gitu ya. Ini mah kayak uang. Kalau uang teh dikasih, yang ngalir lagi ada lagi, dibeliin ini ada lagi, ngusahain ini ada lagi. Cuman kalau di energinya ada kecurangan, kayak nggak terbuka, yang ada malah tersakiti nantinya, kembali lagi seperti masalah kemarin gitu ya. Jadi intinya di energi ini harus terbuka, ada keikhlasan di sini, jangan takut. Yang ditakutin rencana gagal. Kalau ketakutan rencana memperbaiki hubungan ini gagal, kita harus saling terbuka sama seseorang di sana. Terus sekarang yang jadi pertanyaan, ketika udah terbuka, apakah dia terbuka? Bisa terbuka. Karena apa? Aquarius yang milih seseorang di sana, pasti Aquarius tahu gitu ya sifat karakter seseorang di sana kayak apa. Terus buang aja sangkaan jelek, pikiran jeleknya ya. Karena di hubungan teguran biasanya ada di keadaan masing-masing. Aquarius punya ada teguran sendiri, dia ada teguran sendiri. Mudah-mudahan kedepannya bisa ngerasain saling di keadaannya. Ini ada energi 2 tongkat gini, ada jalan gitu ya. Ini aku ngusahainnya kemarin kayak gini, sekarang jangan sampai gagal lagi, yang kedua kali harus lebih baik dari yang kemarin. 2 tongkat Kak ya. Jadi energinya kayak gitu, nggak usah takut. Sebenarnya kalau punya keinginan, bicarakan aja, daripada ada kecurangan nggak ngomong sama seseorang di sana, nantinya ngaruhnya ke rezeki juga gitu ya. Ini kita buka aja lah sarannya harus gimana sih ketika kita berhadapan atau di keadaan yang seperti ini di hubungan. Ternyata asmara teh emang nyambung ke rezeki ya. Kalau rezeki gede ada, asmara pasti bahagia. Kalau dikasih susah kayak gini pasti curiga, cemburu terus. Ini ada pekerjaan. Kenapa kita harus terbuka? Karena apa yang kita kerjakan, apa yang kita usahakan sama pasangan juga dilihat, diperhatikan. Oh iya, kasihan gitu ya, udah ngusahain mati-matian, udah ngusahain capek-capek, masa apa yang dia mau nggak diwujudin, nggak disilahkan gitu ya, nggak dipersilahkan ya silahkan. Jadi nggak usah takut untuk terbuka tadi ya, daripada ada kecurangan, selama kita masih mau berusaha usaha. Ini 3 pentakel seperti itu. Aquarius, mudah-mudahan bermanfaat readingannya ya. Ini kok agak lain gitu ya, agak beda. Seperti itulah ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rizky Taro.